Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakari wa untha fahuwa mu'min. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lail. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim Masjid Jami Kampung Baru, para sepuh, para asatidz, para tokoh, terutama para pengurus TKM, Ketua Bapak Krisno beserta Bapak Haji Sukoto dan seluruh jajaran kepengurusan yang insyaallah kesemuanya hadir selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Sholawat ma'a salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita umat yang selalu mengharapkan, merindukan, menantikan syafaat kelak di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bisa bermuajahah dan bermusafahah dalam kajian rutinitas setiap Rabu malam Kamis pada maghrib di Masjid Jami Kampung Baru dengan materi malam ini adalah Nasoihul Ibad, yaitu di halaman 183. Kita buka 183 makalah 22. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal zalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin an syakikil balkhi annahu qala alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha u'budullaha bi qadri hajatikum ilaihi wa khudhu minad dunya bi qadri umrikum fiha wa adnimullaha bi qadri taqatikum ala adabihi wa tazawwadu fid dunya bi qadri muqsikum fil qabri wa'malu lil jannati bi qadri ma turiduna bihal maqama
bihal maqam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini makalah yang ke-22 yang disampaikan oleh yaitu Syakik Al-Balkhi, salah satu ulama ahli hikmah di zamannya yang begitu fenomena. Tapi kita akan mengenalnya di antara imam-imam yang jadi madhab. Padahal kan tidak terhitung jumlah banyak ulama, tapi kita mengenalnya di antaranya madhab. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Tapi di sana banyak ulama-ulama, ada yang sanadnya ke Imam Syafi'i, ada juga yang ke Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Maka oleh karena itu di makalah yang ke-22 ini, bagaimana menurut Syekh Syakik Al-Balkhi? Beliau berkata, alaikum bi khamsi khisalin, bagimu ada 5 hal, maka kerjakanlah seluruhnya. Artinya kita punya kewajiban 5 perkara yang tidak boleh ditinggal, yang tidak boleh ditunda. Karena 5 ini akan menjadikan satu tujuan, mencapai keberhasilan. Apabila 5 perkara ini ditinggalkan, maka manusia akan hampa, pulang tanpa perbekalan. Ibarat kerja tapi tidak pernah ada hasilnya. Mana di antaranya 5? Yang pertama, fa'maluha a'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. Beribadahlah kepada Allah seukuran kebutuhanmu. Nah, artinya kalau butuh ya ibadah, kalau nggak butuh jangan. Nah, itu kan tawaran. Artinya kamu punya hajat kepada Allah, sementara Allah akan memberi sesuai dengan hajatmu. Artinya hajat, kebutuhan. Di dunia saja orang yang sudah dikasih banyak tetap masih merasa kekurangan. Apalagi yang sedikit. Itu yang temporer, apalagi utusan akhirat. Karena akhirat mah kholidina fiha, langgeng, tidak ada batasan. Artinya bekal di dunia saja yang sifat sementara masih kurang, apalagi ini untuk bekal akhirat. Dan bekal akhirat tidak akan ada yang dapat kecuali ketika saat hidup di alam dunia. Makanya kenapa orang diberi hadiah? Karena dia sudah tidak bekerja. Kenapa dihadrotin, ditawasulin, dihadiahin, dijarahin? Karena mereka ibarat dunia mas sudah pensiun. Mas Jaya ini punya orang tua, kalau masih kerja, masih jajan, masih sehat, masih bisa nyari duit, kan gak khawatir. Andai kata anak-anak nggak ngirimin juga, dia punya penghasilan. Tapi ketika orang tua pensiun dari pekerjaannya, berharap dari siapa kalau bukan dari anak-anaknya? Lalu anak-anaknya ngirimin tiap bulan, nih buat bapak, nih buat ibu, kan seneng. Coba bayangkan kalau tidak dikirimin, satu pun anak nggak ngirimin, pasti sengsara. Begitulah orang yang sudah meninggal dunia, andai kata tidak dihadiahi oleh ahli-ahlinya di dunia, maka dia terus berharap, narar-narar, mana ini anak cucu kok malam Jumat gak yasinan, kok nggak ngirimin, kok nggak ngeberi hadiah, sementara yang lain ngantri ambil sembako, ini enggak. Tuh, seperti itu ibarat orang yang sudah meninggal pensiun daripada amal ibadah. Lalu siapa yang akan membantu orang yang masih hidup? Baik dengan Al-Quran,
baik dengan tahlil, dengan yasin, dengan sodako. Maka kata Nabi, irhamu mautakum bis sodako. Jadi kita sodako pahalanya untuk si A, si B, almarhum, almarhumah. Berarti kita juga dapat. Bukan berarti pahalanya untuk orang yang meninggal saja, tapi yang masih hidup yang memberikan. Mas Jadi sodako, pahalanya buat orang tua, tetap Mas Jadi dapat. Bukan berarti, oh enggak, ini pahalanya buat orang tua, tetap orang tua dapat, kita dapat, dan tak pernah kurang sepeser pun. Itu, ya. Maka inilah kalau kita dianggap butuh, ibadahlah seukuran kebutuhanmu. Ya, kalau merasa tidak butuh rahmat Allah, tidak butuh ampunan Allah, tidak butuh ridha Allah, sebaiknya tidak usah melaksanakan ibadah. Kan begitu, gampang. Sementara di sini tidak terbatas kebutuhan kita. Di dunia saja udah punya A, pengen punya B. Udah punya B, pengen C. Udah punya dulu cita-citanya Mas Jadi hanya pengen punya sepeda dulu. Ya Allah, kalau punya sepeda mah enak, gak terlalu capek. Kebeli kan sepeda, ngelirik apa yang bawa motor. Ya Allah, kalau motor mah rada mending ini. Kan begitu, ya kan? Dan seterusnya, ketika nanti Allah sudah beri motor, pasti ngelirik roda 4. Nah itu artinya di dunia saja kita terus kebutuhan meningkat, maka bekerjalah sesuai dengan kebutuhanmu. Apalagi ini kebutuhan akhirat, karena kan untuk yang tinggal sementara aja kita merasa kurang, apalagi ini untuk khalidina fiha, langgeng di dalamnya. Makanya ingat kita dengan apa wasiatnya Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari, hudizada fa inna abaidun. Kata Nabi, bawalah bekal yang banyak karena perjalananmu jauh. Bayangkan kalau orang bekalnya sedikit, keburu habis di jalan, belum nyampe tujuan, bekalnya sudah keburu habis. Tuh, ya. Nah kemudian yang kedua, kata Sakih Al-Balkhi, yaitu wa khudu minad dunya bi qadri umrikum biha. Ambillah dunia, harta seukuran usiamu di dunia. Misalnya kita di dunia berapa puluh tahun, makannya berapa, biaya sehari berapa, kali sebulan, kali setahun. Artinya manusia tetap diberikan berapapun harta oleh Allah, kalau kurang syukurnya pasti akan selalu merasa kekurangan. Hanya orang yang mampu bersyukur yang bisa merasa cukup walaupun sedikit. Kenapa? Karena berkah itu bukan dilihat dari jumlah yang banyak. Lebih-lebih banyak berkah itu luar biasa. Walau sedikit terasa berkah, maka itulah yang disebut anugerah. Banyak tapi tidak mencukupi, maka itu adalah sebagai tanda ujian. Maka karena itulah di mana Allah suruh memberikan kita mengambil harta yang seukuran untuk usia di alam dunia. Paling banter berapa kata Nabi? Kata Nabi, perkiraan umatku umurnya sitin wasabaina sanatan. Perkiraan umur umatku berkisar antara 60-70. Lalu Nabi ditanya, ada nggak yang 80-100? Qalilun, ada mah ada, cuman sedikit. Jadi kata Nabi, ada mah ada 80-90 sedikit, tapi kebanyakan yang meninggal di usia 60-70. Dan perlu kita ketahui, dan yang meninggal duluan itu adalah para suami. Makanya lihat tuh di wilayah tanya sama RT sama RW,
lebih banyak duda apa janda? Kalau ternyata lebih banyak janda, berarti suaminya meninggal. Nah, jangan cuma cengir, bos. Iya, hampir rata. Emang ada juga istri yang meninggal duluan, tapi kan sedikit. Kenapa bisa begitu? Lantaran kalau seorang wanita ditinggal suami, dia bisa jadi suami. Seorang ibu bisa jadi ayah. Satu ibu bisa ngurus 10 anak. Tapi seorang ayah belum tentu bisa jadi ibu. Buktinya kalau ayah meninggal, ibu mengurus anak. Tapi kalau ibu meninggal, bapak kawin lagi. Nah, makanya Allah kasihan sama anak-anaknya. Makanya siapa nih yang mati duluan? Udah, lakinya aja dah. Tuh, makanya jangan tenang-tenang, berkisar antara 60-70 tahun. Ada yang lebih dari segitu, cuman qalilun, sedikit kata Nabi, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wa'adnibullaha biqadri taqatikum ala adzabihi. Silakan berbuat dosa kepada Allah seukuran kemampuan menahan siksa Allah. Kalau bahasa kita begini, silakan kalau memang nggak mempan disiksa. Kalau memang mau jadi jagoan di hadapan malaikat, silahkan. Boro-boro jagoan di malaikat, kena knalpot aja, bro. Coba ya kan. Ini aja udah kita bayangin, kena knalpot kepake sebulan, tutup. Bagaimana tiap detik dipukul dengan api, dengan besi yang dipanaskan, bahkan tidak sedikit yang dicolok dari bun-bunannya sampai lubang anus. Masya Allah. Nah, ini adalah ucapan supaya dibayangkan. Silakan berbuat dosa kepada Allah kalau memang kamu bisa tahan pukul dari siksanya. Tidak ada di dunia aja bisa kita bayangkan, Gus. Orang yang ahli pencak, ahli silat, ahli TTKDH, ahli Cikalong, Cikampek, Cimande, ternyata kalahnya amat cilaka. Jawara aja, jawara yang bisa terbang terpleset di kamar mandi jatuh. Cucunya ngomong, "Bah, katanya jawara, kok jatuh?" Bangsat leuh dia. Dia kalau dihantam sama musuh bisa ngeles, tapi kalau terseret licin nggak bisa nangkis. Nah, ini kan salah satu celaka langsung dari Allah. Kalau orang mau niat jahat, dia bisa ngeles, dia bisa nangkis. Tapi kalau celaka, siapa yang bisa? Walaupun dia orang yang sakti mandraguna, kan luar biasa. Maka oleh karena itu, berbuat salah tentu ada hukuman, berbuat baik tentu ada imbalan. Pilih mana Pak? Ya, pilih yang ada imbalan. Oh, ini imbalan. Apa sih imbalan? Seperti orang yang kerja gaji, itu imbalan. Ada bulanan, ada mingguan, ada harian. Yang penting setiap orang bekerja ada. Dan sekarang yang kerja aja masih kekurangan, apalagi nganggur. Artinya yang ibadah saja masih banyak dosa, apalagi yang masih. Maka oleh karena itu, jangan kita biarkan selama ada kesempatan, jangan dibawa dosa ke alam kubur. Karena di dunia ini kan perintah tempat untuk tobat. Makanya diwanti-wanti di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, buru-burulah bertobat kepada Allah. Maksudnya sebelum datang ajal. Jangan sampai kita punya kesalahan dibawa ke alam barzah. Jangan sampai kita punya dosa kebawa ke alam kubur. Bagaimana caranya supaya dosa dan kesalahan mendapat maghfirah? Banyakin langkah ke tempat pengaji. Itu
sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Artinya sedikit demi sedikit penghapusan dosa jadi habis. Jangan sampai ini berbuat dosa numpuk, bebersih enggak, kotor terus, mencuci tidak, atau numpuk. Akhirnya dibuang. Baju juga kalau udah kotor gak bisa dicuci, dibuang, gak dipakai. Tapi baju yang kotor dicuci bersih, pasti disimpan lagi di dalam lemari. Begitulah manusia. Kalau manusia ini meninggal dunia, dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, dapat ridha Allah, karena surga bukan ditebus dengan sholat, bukan dengan puasa, bukan dengan haji, bukan dengan zakat, tapi dengan 3 hal, yaitu rahmat, maghfirah, dan ridho. Maka kita dalam rangka beribadah bukan mencari surga, tapi mencari ridho Allah. Ya Allah, saya ngaji, mudah-mudahan ridho, kan gitu. Ya Allah, saya sholat, sedekah, mudah-mudahan ridho. Jadi intinya ditukarlah surga Allah dengan keridoannya. Jadi kalau berpikir dengan pahala kita mampu nggak tiketnya membeli surga? Kayaknya nggak mampu, nggak mampu. Sedekah nggak seberapa, puasa setahun sekali itu juga bolong-bolong. Ya, kemudian pengen ke surga mahal, tapi bisa saja dia dapatkan surga bukan dengan puasanya, tapi wasilah puasa Allah ridho kepadanya. Wasilah mau ngaji Allah ridho. Berarti kan kalau sudah ridho, ampunan otomatis turun. Gak ada ceritanya orang diridhoi Allah gak diampuni dosanya. Gak ada. Justru ridho itu tingkatan terakhir. Pertama rahmat. Tadinya gak ngaji jadi ngaji, itu rahmat. Tadinya gak sholat jadi sholat. Tadinya gak baik jadi baik, itu rahmat. Apa itu rahmat? Pertolongan. Kalau di akhirat namanya syafaat. Kalau di dunia rahmat. Yang tadinya nggak kebuka hatinya kemudian kebuka, rahmat. Yang tadinya nggak ada di jalan Shiratal Mustaqim pengen ada di dalam Shiratal Mustaqim, itu rahmat. Nah begitu rahmat dapat, akan turun yang namanya maghfirah. Makanya kata Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, al malaikatu yusalluna ala mandama bi majlisihi. Bayangkan, para malaikat beristighfar memintakan ampun kepada orang-orang yang sedang duduk di majlis taklim, madama julsi, selagi orang tersebut berada di majlis. Bayangkan, datang maghrib, duduk sampai sholat maghrib, duduk sampai menjelang isya, apalagi di dalamnya ada majlis tolabul ilmi, maka ketua datang maghrib tinggal dihitung sampai isya, habis isya duduk lagi dihitung. Maka di situ kata Nabi, al malaikatu yusalluna, para malaikat tidak henti-henti memohonkan ampunan kepada orang yang ada di majlis selama dia masih berada di dalam majlis. Ini kan luar biasa. Terus kata Nabi, tolakul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lail. 1 jam ngaji pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud 1 malam. Ada yang kuat gak semalam tahajud? Boro-boro. Kalau begitu tahajud 1 malam tidak ada apa-apanya dibanding dengan ngaji 1 jam. Karena tidak mungkin orang 1 malam tahajud, orang tarawih aja 20 rakaat udah ngak kita, apalagi yang sampai ribuan rakaat. Nah, ini perbandingan. Kenapa kok tolabul ilmi lebih baik dari ibadah yang namanya sholat? Karena sholat saja tidak cukup tanpa adanya ilmu. Nah itu, maka oleh karena itu kita perbaiki niat kita, bahwa niat kita harus betul-betul memahami, mencakup dalam segala kriteria, terutama dalam menjangkau keridhaan Allah. Bukan berarti pengen surga. Sekali lagi, kalau ibadah kita yang gak seberapa mampu membeli surga,
boro-boro. Orang nikmat kita aja satu kenikmatan nggak bisa ditebus dengan ibaratnya ibadah 60 tahun. Kita ibadah 60 tahun, lalu kita ngungkit. Kata Allah, aku juga ngungkit berapa banyak nikmat yang kuberikan. Coba satu nikmat kenikmatan saja ternyata tidak kebeli oleh ibadah 60 tahun, apalagi surga. Satu kenikmatan aja nggak ketebus dengan ibadah kita sepanjang 60 tahun. Maka tujuan daripada ibadah itu untuk mengharapkan rahmat pertolongan. Salah satunya apa? Di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mau meramaikan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak ada takut kepada hal-hal yang lain selain dengan Allah. Faulaika yakunu minal muhtadin, maka orang yang mau meramaikan masjid itulah sesungguhnya yang akan mendapatkan petunjuk. Seringkali saya sampaikan ayat ini supaya orang-orang yang merasa belum dapat hidayah mampir ke masjid. Mau mampir ke masjid, mau singgah di masjid ada tausiah, ada pengajian, siapa tahu masuk ke rohaninya. Asal jangan negatif niatnya. Oh, saya mau ke masjid, ada kotak amal, bego itu mah. Ya, bukan mau ngali kotak amal, tapi mau mencari hidayah. Karena dalam ayatnya innama ya'muru masajidallah. Orang yang mau meramaikan berjamaah, pengajian, ya ini namanya takmir. Maka faulaika yakunu minal muhtadin. Orang-orang seperti itulah kata Allah yang akan mendapatkan petunjuk. Makanya ini harus dicoba ayat ini. Bener enggak? Nah, segala sesuatu kalau belum dicoba nggak percaya. Oh, ini rasanya manis. Ah, kata siapa? Cobain dulu, kan begitu. Buktikan. Kalau ini manis, kalau cuma katanya, nggak percaya. Begitu juga dengan ayat yang dijanjikan oleh Allah. Andai kata orang pengen mendapatkan taufik hidayah, itu petunjuknya, maka buktikan. Kalau sudah dibuktikan, baru bisa merasakan. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya watazawwadu fid dunya biqadri muksikum bil qabri, siapkanlah perbekalan di dunia seukuran kamu tinggal di alam kubur beribuan tahun. Bagaimana kalau matinya lebih dulu sementara belum dibangkitkan sampai datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu akan semua yang udah meninggal dibangkitkan, dibangunkan. Baik yang baru meninggal kemarin, atau yang udah setahun, atau yang udah ribuan tahun, semua dibangkitkan. Nah, ini termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib, termasuk orang yang percaya terhadap alam gaib. Alam gaib termasuk alam kubur, alam barzah sama. Jadi kalau ada yang ngomong alam barzah, alam kubur, apa bedanya? Itu juga hanya beda kalimat. Alam kubur karena manusia meninggal dikubur, alam barzah artinya tempat roh, berarti sama, ya, hanya beda sebutan. Kemudian setelah mereka dibangkitkan, semuanya akan digiring ke ardil mahsyar, alam mahsyar. Jadi ada beberapa alam, ya, ada alam mizan, alam mahsyar, alam sirat, alam jannah, dan alam nar. Jadi ini masih panjang perjalanan manusia. Kalau kita bicara susah, ternyata di dunia susah tidak seberapa. Karena dunia mah tempat usaha masih bisa diperbaiki.
Kalau susahnya sesudah keluar dari dunia, satu, tidak ada obatnya, dua, tidak ada bantuan, yang ketiga, tidak ada pertolongan. Di dunia contoh, lapar masih bisa minta, sakit masih bisa berobat, aus masih bisa minum, tuh, capek masih bisa istirahat, ngantuk masih bisa tidur. Itu dunia. Tapi kalau yang terjadi setelah keluar dari kematian, dari kehidupan dunia, itu sudah tidak ada. Capek, nggak bisa istirahat. Sakit, nggak ada obatnya. Tuh, dia lapar, nggak ada obatnya. Aus, nggak ada obatnya. Itu kan bagian daripada akibat. Ketika merasakan lapar, itu akibat. Kenapa? Bulan puasa, orang-orang mah puasa, dia mah memilih makan ngopi dengan alasan nggak kuat. Nanti dibalik, orang-orang yang puasa di dunia, di sana dia kenyang. Orang yang nggak puasa akan merasakan dahsyatnya lapar. Bahkan laparnya 70 kali lipat lapar di dunia. Di situ kita harus paham. Nggak apa-apa lu nasi padang ngopi enak di dunia bulan Ramadan, nggak ada masalah. Tapi nanti ada akibat. Tapi kita sekarang lapar bulan puasa, nggak apa-apa. Nanti di akhirat bakal kenyang. Begitu. Bukan berarti tidak ada balasan. Semua ada balasan. Jangankan besar, kecil. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan diperlihatkan dan dibalas. Begitu juga sekecil apapun kebaikan akan diperlihatkan dan mendapat balasan. Oh, kalau dalam lagu mah tiada dosa bebas tanpa balasan. Tidak ada orang berbuat dosa kecuali dibalas. Maka sebelum mendapatkan balasan di akhirat, perbaiki dan selesaikan di alam dunia. Karena ada dua dosa di dunia. Satu, hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Hablum minallah di kodok. Mas Jenny dulu meninggalkan sholat kodok, hablum minallah. Gak ada urusan dengan manusia. Kita meninggalkan puasa karena ada hal. Lalu kita sekarang ada waktu kodok, hablum minallah. Tapi kalau hablum minannas yang berkaitan dengan manusia. Dulu kita punya hutang sama si Ano, nah itu hablum minannas. Minta ikhlasnya, minta ridhonya. Dulu kita ngambil punya si Ano, belum dibeli, balikin. Itu namanya hablum minannas. Dulu saya pernah bermusuhan dengan dia, sekarang mau baikan, itu hablum minannas. Artinya kalau urusan dengan manusia selesai di sisi Allah. Udah. Allah itu tidak akan menghapus ketergantungan dari sesama manusia. Kalau dia udah selesai, di hadapan Allah selesai. Makanya disebutkan dalam ayat durribat alaihi mudillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Di mana saja kalian berada akan hina dan celaka kecuali mampu memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jadi hubungan dengan manusia artinya jangan sampai ke bawah ke alam kubur. Minta maaf, jangan sampai menunggu mati, sebab akan dikisahkan nanti iblis terakhir kali dicabut ruhnya oleh malaikat Israel setelah penghuni alam dunia semua udah mati, tinggal iblis lari ke utara, dikejar, lari ke selatan, ditanya sama malaikat Israel, iblis kenapa lu lari-lari nyari Adam, ngapain? Minta maaf. Terlambat, Adam sudah meninggal. Padahal kan dulu rela jadi penghuni neraka. Kenapa sekarang menyesal? Menyesalnya pas mau mati. Makanya begitu dicabut rohnya itu iblis, ceritanya diceritakan andai kata orang-orang masih ada di alam dunia
semua dengan cerita iblis, nggak perlu dicabut. Kenapa? Karena apa yang ada di langit, misalnya planet, bulan, semua copot dengan getaran cerita iblis. Andai kata manusia masih ada, semua binasa dengan dahsyatnya cerita iblis. Maka iblis itu keliling-keliling mencari Adam, tujuannya mau minta maaf. Kata Israel, terlambat. Itu terakhir. Bagaimana setelah semuanya yang makhluk dicabut rohnya, tinggal Israel, lalu menghadap kepada Allah. Ya Allah, tugas saya sudah selesai, tidak ada lagi yang dicabut, tidak ada. Terakhir iblis, tinggal saya doang sendirian. Bagaimana caranya? Kata Allah, cabut. Diajari oleh Allah bagaimana dia mencabut ruhnya sendiri atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat Israel mah belakangan, enak aja. Kalau duluan siapa ntar? Waduh, gak mati-mati orang gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, wa'malu lil jannati biqadri ma turiduna fihal maqamah, dan beramalah untuk surga, maksudnya untuk jalan menuju surga ya. Supaya apa? Sesuai dengan tempat yang ingin kamu tuju. Kalau kita memang di dunia juga kan ada duitnya, mau hotel bintang berapa Mas Jeni, sesuaikan dengan duit. Saya mau bintang 5, ada, bisa. Yang penting asal jangan bintang 7, uyek. Ya, tuh. Kita mau ke hotel nomor berapa, duitnya ada, bisa. Ya udah, harus disesuaikan dengan tempat yang ingin kamu tuju. Kalau tujuan kita kemana, biayanya sekian. Saya mau ke anu, berapa biaya sekian, sesuaikan. Berarti ini juga harus sesuai dengan apa yang kita tuju, sebab orang-orang menuju akhirat perjalanan ba'idun yang sangat jauh, saking jauhnya tidak bisa diukur dengan kilometer. Di dunia walaupun jauh bisa diukur, dari sini ke Mekah bisa diukur berapa juta kilometer. Daratan, lautan masih bisa diukur, tapi goib tidak bisa. Makanya udah kalimatnya ba'idun, sangatlah jauh. Saking jauhnya tak ada seorang pun yang bisa mengukur berapa panjang perjalanan menuju negeri akhirat. Sebab intinya begini, kata Nabi, kalau selama gerbang pertama mudah di gerbang bandara pertama, maka gerbang-gerbang berikutnya akan lebih mudah. Begitu Pak kata. Artinya begini, kalau di alam kubur kan gerbang pertama, bandara pertama ya. Kalau di dunia mah Soekarno-Hatta. Nah itu kata Nabi bahwa alam kubur adalah gerbang pertama menuju akhirat. Kalau di gerbang pertama diberi kemudahan, maka akan lebih mudah gerbang-gerbang berikutnya. Itu kan udah bocoran. Kalau di alam kubur dia mendapatkan kenikmatan, lebih nikmat lagi di alam berikutnya. Satu. Sebaliknya kata Nabi, kalau di gerbang pertama alam kubur mendapat kesulitan, maka akan lebih sulit menuju gerbang berikutnya. Jadi itu patokan. Kalau di gerbang pertama mudah, ke sana akan lebih mudah. Kalau di gerbangnya sulit, di gerbang pertama alam kubur, maka ke sana akan lebih sulit. Makanya lama kita tinggal di alam kubur sampai terjadinya kiamat. Orang tua kita, nenek kakek kita, buyut kita yang sudah meninggal lebih dulu, mereka ditempatkan di alam kubur. Makanya kata Nabi, al-qabru rawdatun min riyadil jinnah wa hufratun min hufarin niron. Di dalam kubur ada taman-taman surga, juga di alam kubur ada jurang-jurang neraka. Makanya setiap tahlil doanya
Allahumma ij'al kuburahum raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, tempatkan arwah mereka di taman-taman surga, wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar. Jangan kau tempatkan roh mereka di jurang-jurang neraka. Nah itu sering kita ketika ziarah, ketika tahlilan, ketika ziarah kubur, doa ini kita sering baca. Ya Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini adalah doa untuk mereka yang sudah keluar dari alam dunia menuju negeri akhirat. Maka inilah 5 perkara yang harus kita kerjakan, sebab kalau tidak dikerjakan kita pulang tidak membawa biaya, tidak membawa bekal apa-apa. Sebab kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian sebanyak-banyaknya, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi inilah membungkus ibadah dengan takwa, entah itu ngaji. Sebab menurut saya ibadah yang paling simpel menurut pernyataan dan keterangan, yang tidak mengeluarkan biaya banyak, tidak capek, itu hanya ngaji. Sholat capek, pengen dapat 20 rakaat, bagaimana kalau asam urat? Boro-boro tuh, iya. Bagaimana kita mau sedekah 1000 sapi, harganya berapa? Boro-boro 1000 sapi, 1 juta aja nggak mungkin. Mas Jaya ini ngelewat masjid yang lagi dibangun, bawa duit 3 lembar, 1 100.000, 2 50.000, yang ketiga goceng. Yang mana tuh? Ya kan? Tapi dulu suka saatan bi majlisil ilmi la masuk kolaman wala taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Duduknya kamu Mas Jenny 1 jam di Masjid Kampung Baru, tidak membawa pulpen, tidak menulis. Ini mah bawa kitab. Khairun itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya. Sedangkan 1000 hamba sahaya ketika ditebus dimerdekakan, 1 orangnya 25 juta. 25 juta kali 1000 berapa? 2,5 triliun. Berarti kan orang fakir juga bisa sedekah sebesar itu. Tapi caranya bagaimana? Bukan dengan uang. Uang meuweul laka duitnya. Tapi ada penggantinya. Mana penggantinya? Yaitu ngaji. Maka ngaji 1 jam lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba sahaya. Karena saking nggak mungkinnya boro-boro 1000 hamba sahaya, 1 hamba sahaya aja enggak. Tapi ada pahala yang setara dengan itu, yaitu tolabul ilmi. Apalagi kalau begini, utlubul ilma walau bisin, itu lebih lagi kalau dibahas. Carilah ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Tahu orang-orang protes, si Ilham nggak perlu ke Cina, ke Jelampar, ke Bandengan, Jembatan Besi, Pakojan, aprak-aprak. Kenapa harus ke negeri Cina? Ini mah bahasa andai kata harus ada di sana, di sini tidak ada, wajib. Walau baina wa bainakum bina, walaupun ajaran antara kamu dengan ilmu di tengahnya lautan api. Jadi bukan berarti nuntut ilmu harus ke Cina. Maksudnya di situ kalimatnya walau di sini. Carilah ilmu walaupun harus ke Cina. Maksudnya di negara lain nggak ada. Adanya cuma di situ doang. Wajib. Sekarang nggak usah ke Cina, tiap masing-masing RT, masing-masing RW, bahkan tiap masjid, tiap musola pasti ada pengajian. Kita manfaatkan, ya supaya apa? Supaya tadi
cukup untuk bekal kita. Oh ya Allah, saya mengabdi kepadamu tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan pangkat, tidak bisa dengan jabatan. Oh, mau ngaji ada dah. Berarti kita mengabdi kepada Allah, mengorbankan waktu yang sedikit dengan bertolabul ilmi. Banyak manfaatnya. Satu, dihapuskan dari dosa ngaji mah. Yang kedua, dibesarkan dan dilipat gandakan pahala. Yang ketiga, kesalahan ibadahnya dimaafkan. Yang keempat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kajian kita yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.